penuh gairah yang dibungkus kegelapan ilmu hitam. Dengarkan baik-baik, karena siapa tahu Anda akan menjadi korban berikutnya. Namanya Bulina, atau lebih sering dipanggil Bulin oleh para tetangga. Di usia 42 tahun, ia masih terlihat seperti perempuan 30. Kulitnya bersih, wajahnya simetris, dan sorot matanya seperti memanggil siapa saja yang menatap terlalu lama. Namun, siapa yang tahu bahwa di balik wajah awet mudanya itu tertanam 7 susuk emas, 2 di bibir, 3 di pipi, dan 2 lagi di kelopak matanya. Semua itu bukan hasil sembarang dukun. Ia adalah istri dari mendiang Pak Dasuki, seorang dukun susuk legendaris yang dikenal di kalangan para perempuan panggilan, politisi haus pesona, hingga artis televisi era 90-an. Pak Dasuki meninggal mendadak dengan mata melotot dan mulut penuh cacing saat tengah membaca mantra di ruang belakang. Semua orang menduga ia kelelahan, tapi tidak ada yang tahu bahwa malam itu tumbal yang seharusnya diberikan kepada jin pengikutnya gagal disiapkan tepat waktu, dan karena itu hutangnya dibebankan kepada Bulin. Kau yang paling dekat darahnya, kau yang harus melanjutkan perjanjian ini. Suara itu terdengar berat dan dalam dari balik mimpinya malam ketiga. Setelah suaminya dikuburkan, setelah tahlilan ke-7 hari, Bulin mengunci diri di kamar belakang rumah tempat Pak Dasuki biasa melakukan praktik susuk. Di sana, ia menemukan kitab tua kulit hitam, disimpan di dalam peti yang selama ini dilarang untuk dibuka. Buku itu bertuliskan huruf Arab gundul, dicampur aksara Jawa kuno dan mantra-mantra dalam bahasa Madura halus. Di halaman pertama ada tulisan dengan darah. Ilmu ini tidak akan membawa keberkahan dunia, kecuali bagi mereka yang siap menerima kutukan akhirat. Tapi Bulin membaca dengan penuh hasrat. Ia tahu, sejak suaminya mati, penghasilan mereka pun ikut terkubur. Warung kecil di depan rumah sepi, pelanggan jasa susuk suaminya menghilang. Ia harus mengambil alih. Tapi kali ini, dengan sentuhan baru. Berbeda dari suaminya yang hanya menggunakan susuk untuk klien. Bulin membaca bagian khusus dari kitab warisan itu, Ajian Pesona Darah Perawan Lelaki. Mantra itu membuat tubuh Bulin menjadi magnet bagi para lelaki. Bukan hanya memikat, tapi mampu mengisap energi hidup dari tubuh mereka saat berhubungan badan, menjadikannya tetap cantik dan awet muda. Korban pertamanya adalah Jaka, anak kos berusia 21 tahun yang tinggal di seberang gang. Ia sering membantu Bulin membuang sampah atau memperbaiki genteng. Dan pada suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik mati, Jaka keluar rumah pagi harinya dengan wajah pucat, mata sayu, dan seminggu kemudian hilang begitu saja. Setelah Jaka menghilang, tidak ada yang mencurigai Bulin. Justru sebaliknya, para tetangga mulai membicarakan aura menggoda dari janda cantik itu. Setiap lelaki yang lewat, tua maupun muda, entah mengapa selalu menoleh 2 kali. Bahkan para ustadz muda yang sering datang ke masjid pun mulai salah tingkah saat bersalaman. Ibu Lin itu auranya beda sekarang, wangi melati, padahal jalanan. Aku pernah mimpi tidur bareng dia, padahal belum pernah ngobrol. Bulin sadar, ilmu itu berhasil. Kitab itu menyebutnya Ajian Pengikat Nafsu Darah Batin. Tapi syaratnya tak main-main. Setiap lelaki yang terikat harus disetubuhi sebelum bulan purnama penuh, dan setelah itu darah mereka diteteskan ke dalam kendi khusus sebagai persembahan untuk Jin Nyi Reweng, sosok gaib yang menjadi perantara antara dunia pesugihan dan dunia nyata. Ia mulai mengincar target berikutnya, Bima, tukang ojek online yang sering mangkal di dekat rumahnya. Wajahnya polos, tubuhnya kekar. Bulin mengundangnya minum teh, lalu secara perlahan merayunya. Dan malam itu kembali terjadi penyerahan. Saat Bima terbaring di ranjang usai melepas hasrat,